Halo semuanya, saya Nisa Nababan dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, NPM 221434208. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya tentang sastra anak untuk memenuhi mata kuliah apresiasi sastra anak. Yang pertama ada pengertian sastra anak. Sastra anak merupakan sastra yang berbicara tentang masalah kehidupan dan mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih menyenangkan bagi anak. Sastra anak juga dapat berfungsi sebagai sarana hiburan dan sekaligus media untuk mendidik seorang anak. Sastra anak dapat menjadi sarana pendidikan karakter di sekolah sehingga anak dapat mengembangkan karakter yang baik. Melalui sastra anak, kita dapat diajak untuk mampu saling bertukar simbol dengan anak-anak yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian ada jenis-jenis sastra anak. Yang pertama, ada cerita dongeng. Cerita dongeng ini merupakan cerita-cerita dengan elemen-elemen fantasi dan moralitas yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, ada buku bergambar. Buku bergambar merupakan kombinasi teks dan ilustrasi yang menarik, membantu anak-anak memahami cerita dan membangun imajinasi mereka untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam proses. Yang ketiga, ada puisi anak. Puisi anak merupakan puisi dengan bahasa yang sederhana, biasanya berisi pesan-pesan moral atau nilai-nilai positif yang dirancang untuk menumbuhkan minat anak-anak pada puisi. Yang keempat, ada buku belajar. Buku belajar ini dirancang untuk membantu anak-anak memahami konsep-konsep dasar seperti huruf, angka, warna, dan bentuk. Seringkali menggabungkan pembelajaran dengan unsur hiburan. Yang kelima, ada buku interaktif. Buku interaktif adalah buku dengan elemen-elemen interaktif seperti flap yang bisa dibuka, suara atau tekstur khusus untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam proses membaca. Yang keenam, ada novel anak. Novel anak adalah buku panjang dengan cerita yang lebih kompleks, namun tetap disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan minat anak-anak. Yang ketujuh, ada komik anak. Komik anak adalah menggabungkan teks dan ilustrasi dalam format komik, membantu anak-anak dalam pengembangan keterampilan membaca sambil menikmati cerita yang menarik. Kemudian ada karakteristik sastra anak. Yang pertama ada dari segi kebahasaan. 1. Menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Yang kedua, kalimat sederhana, kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah yang sederhana. Yang kedua, ada menggunakan kata-kata yang sudah dikenali anak. Yang ketiga, ada menggunakan kata konkret daripada gaya bahasa yang sulit dipahami. Kemudian ada dari segi kesastraan. Yang pertama, menggunakan alur yang disusun secara kronologis dengan hubungan sebab akibat. Yang kedua, tokoh cerita bisa menggunakan manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang ketiga, hanya ada dua watak, yakni antagonis dan protagonis. Yang keempat, ada hanya memakai tema tunggal dan menarik perhatian anak. Yang kelima, latar tempatnya sudah dikenali anak-anak. Kemudian ada dari segi jalan cerita. Yang pertama itu sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Yang kedua, membangkitkan daya fantasi anak. Yang ketiga, ada informasi visual sebagai jalan komunikasi cerita. Terima kasih, demikian hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.